Oke. Oke, kita masuk aja sekarang ke yang part 2 nih. Ada nggak pertanyaan dari Ricky atau Keke nih? Pasti ada dong. Ada. Filmnya itu kalau kalian masih ingat, itu ada scene di mana ayahnya Grace itu melakukan percakapan sama Grace-nya ya. Dan dari percakapan itu bisa kita bilang kalau ternyata apa yang diimpikan oleh ayahnya Grace terhadap Grace itu ternyata bertentangan dengan apa yang Grace inginkan selama hidupnya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, bisa belajar. Sebenarnya kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak pemuda ya Tuhan, apa sih bagaimana bentuk kita mengasihi orang tua? Apakah kita harus mentaati semua yang diperintahkan orang tua? Kita tahu kalau misalkan impian kita dalam tanda kutip tidaklah jahat, tidaklah menyimpang lah, tapi ternyata orang tua kita juga tidak menyetujui dengan apa yang menjadi impian kita. Nah, untuk kita yang mengenal Tuhan, apa sih yang kita lakukan kepada orang tua kita kalau ternyata orang tua kita itu tidak setuju dengan apa yang kita impikan? Wih, pertanyaan bagus. Lu kasih tepuk tangan dong Ricky emang. Mantap banget ya. Kenapa dia yang dipilih? Kenapa dia gitu. Membuat saya pusing. Oke, tadi saya garis bawahi kata di dalam Tuhan sih ya. Jadi Ricky mulai dengan pembicaraan di dalam Tuhan. Karena memang kita tahu ayahnya Gracie ini kan namanya Johnny. Johnny ini adalah seorang pendeta gitu kan. Dia adalah dulu alumni penyanyi rock gitu kan. Dan akhirnya dia diselamatkan, akhirnya jadi pendeta gitu. Dan ya pasti keluarga adalah keluarga di dalam Tuhan. Nah pertanyaannya gini, apakah kalau kita mengasihi orang tua itu dengan namanya taat? Jujur, Alkitab memang ngajarin bagaimana cara untuk kita mengasihi orang tua. Yang paling utama adalah taat. Itu yang paling utama. Walaupun ada yang lain-lain lagi, tapi yang paling utama di Alkitab itu adalah taat. Apalagi kan kita anak-anak muda ya, anak-anak muda kan udah mulai namanya explore dunia, namanya ngelihat yang namanya entertain, ada tuh keinginan. Bahkan keinginan untuk apa? Saya bisa kok, masa saya harus terkungkung dalam mimbar gereja, saya bisa kok keluar. Nah tetapi ini dia, orang tua pasti tahu yang terbaik. Dan kalau kita belajar ya dari minggu lalu, film itu, dan bapaknya itu tahu gitu, Grace kalau kamu masuk dunia musik dan kamu ada di bawah Mosi ini ya produsernya, kamu gak bakal bisa jadi berkat. Karena dia tahu segala permainan di situ. Andai kata produsernya bukan dia, saya yakin bapaknya akan setuju. Tapi karena dia tahu produsernya itu, maka akhirnya apa? Dia keluar. Dia melarang. Tapi kalau ditanya apakah wujud mengasihi orang tua adalah taat, memang yang paling utama taat. Contoh ya yang sangat familiar ketaatan itu Salomo. Yang aku bacainnya dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-1 aku bacain soal bagaimana taatnya Salomo. Dia bilang kayak gini, dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberi ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Salomo, kalau kalian tahu ya, Salomo itu nulis kitab Amsal itu kapan? Pas dia masih muda. Kan Salomo kan nulis 3 kitab kan ya, Amsal, Kidung Agung sama Pengkhotbah. Pas Amsal dia lagi muda dan dia sudah mendapat hikmat dari Tuhan. Kidung Agung pas kapan? Pas lagi jatuh cinta, bayangin ya. Istrinya ada 1000, makanya sangat romantis sekali dan sedikit berbau yang tidak baik, walaupun tidak demikian. Karena sempat Kidung Agung pengen dihapuskan, karena kan Kidung Agung gitu kan, buah dadahmu kayak gitu emang. Gitu dipikir, waduh nih kitab porno nih, Kidung Agung, pada protes. Akhirnya kan ditafsir sebenarnya nggak kayak demikian artinya. Jadi ketika dia jatuh cinta, itulah ditulis Kidung Agung, dan ketika dia tua baru dia tulis namanya Pengkhotbah. Makanya semua itu sia-sia gitu kan. Ya kalau saya bilang ya lu enak ngomong sia-sia, udah ngenikmatin lah, gua belum gitu kan. Ya dia enak udah tua gitu kan ngomong kayak gitu, udah nikmatin, baru dia ngomong sia-sia semuanya. Udah 1000 istrinya kan, kita ya 1 belum ada gitu. Nah jadi bayangin dia ketika dia punya hikmat luar biasa dan dia di masa mudanya, ya anak muda pasti erat kaitan dengan namanya semangat untuk bagaimana lebih daripada ayahnya. Gitu kan, pengen ibaratnya menghancurkan setiap paradigma ayahnya dan mengatakan saya itu
lebih ngerti keadaan zaman sekarang daripada ayah. Biasanya anak muda kayak gitu. Tapi di saat itu Salomo bilang, dengarlah didikan ayahmu, ikutilah perkataannya. Dan kalau kita lihat sih dari minggu lalu ya, film daripada Grace ini, Grace itu kan dinasihatin papanya dalam kebenaran firman Tuhan. Selalu ayat yang keluar, ayahnya selalu bilang, aku ingin talenta yang kamu punya, kamu berikan untuk melayani Tuhan. Selalu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah lekang oleh zaman, tidak pernah luntur oleh hujan. Artinya apa? Firman Tuhan tidak pernah yang namanya kalah dengan zaman. Sekalipun zaman berubah, firman Tuhan tetap sama. Makanya ayahnya selalu firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Nah, wujud lainnya gimana sih? Wujud lainnya yang bisa kita berikan selain taat, yang sekali lagi yang taat paling pertama, yang kedua adalah menyenangkan hati orang tua. Nyenengin. Ya, sebagai anak kita harus bagaimana menyenangkan hati orang tua. Dan orang tua biasanya memang paling senang adalah dengan taat. Tapi selain itu orang tua itu paling senang dengan apa? Kita punya me time dengan dia. Ya, me time ya. Me time, zuzuzu gitu. Tuh, balik lagi. Dia sangat suka dengan itu. Ya, orang tua butuh uang kita, rasanya butuh juga sih, ingin juga sih menikmati anaknya memberi uang kepada dia. Tapi lebih daripada itu orang tua sangat ingin waktu. Itu yang aku lakuin, Rick. Jadi ketika gue kuliah, di mute, gue sambil dengar kuliah, sambil dengar khotbah bapak gue. Bisa bayangin deh tuh kan, sambil dengar kuliah, dengar dia. Tapi itu yang dia suka gitu. Apalagi kalau udah saya dikit bahas gitu, oh iya bener sih Pak gini-gini. Waduh semakin kenceng dia tuh. Karena memang orang tua itu ingin telinga kita. Nah selain itu, selain bagaimana menyenangkan hati orang tua, juga ini, jangan permalukan orang tua kita. Wujud kita mengasihi orang tua kita, jangan permalukan. Permalukan dengan apa? Jangan pernah ceritakan kekurangan orang tua kita kepada sahabat dekat kita. Ya apalagi bukan sahabat dekat aja jangan ceritakan. Tapi Bang Anggi, saya kan udah sahabatan sama dia 7 tahun. Penelitian berkata kalau udah 7 tahun sahabatan artinya kita jadi keluarga. Jangan. Memang benar gitu. Jadi kalau udah 7 tahun nih kita temenan nih, itu udah kayak keluarga 7 tahun. Gitu kan, 7 Itu tahun. standarnya. Itu menurut penelitian sih seperti itu gitu kan. Tapi kalaupun kita udah temenan sama dia 20 tahun, 23 tahun, please jangan jelekan, jangan ceritakan kekurangan orang tua kita di hadapan dia. Karena bisa saja hati dia berubah. Untuk apa? Bukan mendukung kita, malah menjatuhkan orang tua kita. Tutup rapat kekurangan orang tua kita. Banggakan orang tua kita. Tapi Bang, saya ingin menceritakan kekurangan orang tua saya supaya jadi berkat. Good. Bagus dengan cara apa? Kalau dia sudah berubah. Jadi kalau belum berubah jangan diceritain. Papa saya itu ya ampun, emosinya itu tinggi banget, 3.500 km. Waduh jangan diceritain. Aduh papa saya itu kolotnya bukan main, pinter sih pinter, tapi pinternya itu pengetahuan di tahun 90, tahun 2021 gak cocok lagi. Jangan jelekan orang tua kita. Jadi bagaimana wujud kita mengasihi orang tua yang memang paling utama adalah taat. Apalagi kalau dia dalam Tuhan. Apalagi di dalam Tuhan. Dan untuk taat bagi kepada orang tua itu sebenarnya kalau dia dalam Tuhan itu nggak sulit, bukan nggak sulit sih maksudnya, ibaratnya yang pasti yang dia suruh itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Gitu. Dan yang kedua adalah tadi yaitu apa, senangkan orang tua, kasih telinga kita, dan terakhir jangan jelekan dia, buat nama baik dia, buat orang bilang gini, ih keren orang tua kamu. Jangan bilang kayak gini, ih orang tua kamu keren ya, lalu kita bilang kayak gini, lu nggak tahu sih kekurangan dia, gue yang paling tahu kekurangan dia. Jangan bilang kayak gitu kan. Tapi terus banggakan dia, terus jadikan dia panutan. Saya taruh kontak saya itu orang tua itu panutan, nama kontak saya. Ya sekeren-kerennya Pak Gembala, sekeren-kerennya Philip Mantopa, sekeren-kerennya Yakub Nahuai, saya juga kenal mereka, tapi panutan saya tetap Papa Badani saya. Karena dia yang membesarkan saya, dia yang terus ngajarin saya. Even dia punya kekurangan tapi dialah panutan saya. Kalaupun dia bahkan penyembah berhala, tetap dia panutan saya karena dia yang membesarkan saya. Karena tidak pernah ada pendeta membesarkan saya, jadi kenapa saya harus jadikan dia panutan? Harusnya papa saya yang walaupun dalam kekurangannya, mungkin dalam kesalahannya, saya jadikan dia panutan saya. Itu. Tapi ini lu ngomong gini bukan karena bapak lu nonton kan? Oh enggak sih ya. Bapak saya itu paling takut sebenarnya kalau ngomong depan papa saya. Jadi kalau habis doa syafaat itu paling takut. Kenapa keluarlah semuanya kritisnya. Anggi kamu salah di sini harusnya. Tapi saya tahu itu sayangnya dia sama saya. Supaya ke depan saya punya gaya bahasa, saya punya pengetahuan lebih luas lagi. Dia bilang, Gi harusnya kamu tambahkan ke sini. Ini ada penelitian ini, kamu harus ditambah.
thank you Pak. Karena saya yakin sekali lagi Papa kita ingin supaya kita anaknya lebih hebat dan lebih berhasil daripada dia.